Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Prayoga Bistari MSI selaku narasumber pada wawancara kali ini, dan juga rekan-rekan yang saya cintai serta banggakan. Sebuah kehormatan bagi saya dapat berdialog secara langsung dengan Bapak. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menuntaskan salah satu tugas dari program bela negara yang diadakan oleh Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, salah satu tugasnya yaitu mewawancarai tokoh berpengaruh di lingkungan Universitas Indonesia, dan saya berkesempatan untuk dapat mewawancari Bapak selaku salah satu tokoh yang berpengaruh, yakni salah satunya menjadi ketua Badan Penyelenggara Sekolah Laboratorium UPI. Baik Bapak, pembahasan kali ini akan membahas mengenai bela negara. Baik Pak, menurut Bapak sendiri mengenai konsep bela negara ataupun pengertian dari bela negara ini sendiri seperti apa ya Pak? Oke, baik. Ya, pertama saya melihat suatu bangsa itu akan berdiri tegak di dalam suatu naungan suatu negara apabila bangsanya itu mengenal negaranya. Ya, nah untuk mengenal negaranya itu ya sebut saja tak kenal maka tak sayang. Tidak akan mencintai negara apabila tidak mengenal negaranya. Ya, mau bagaimana mencintai negara? Geografisnya nggak tahu, demografisnya nggak tahu, ideologisnya nggak tahu, sosiologisnya tidak tahu, dan sebagainya. Tidak mungkin bisa mencintai. Jangankan membela. Nah, ya, ketika mencintai kan pasti dibela. Bela dalam artian kalau salah dibenarkan, kalau sudah benar dipupuk dikembangkan, kan gitu ya. Nah, ya tentu saja kenapa perlu membela, karena memang setiap negara perlu, setiap bangsa perlu mencintai negaranya. Nah, bangsa Malaysia mencintai negaranya, bangsa Amerika mencintai negaranya. Bahkan orang Amerika anak kelas usia 5 tahun pun ya, anak kelas 5 juga SD sudah mengatakan right or wrong is my country. Baik jelek ini adalah negara saya. Lalu gitu. Nah, oleh karena itu saya melihat ini suatu kebutuhan. Jadi bela negara ini adalah aktualisasi daripada suatu bangsa mencintai negaranya. Nah, pertanyaannya, bagaimana bentuk bela negaranya? Ya, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan situasi kondisi, sesuai dengan profesi, kan dia, sesuai dengan posisi, begitu. Ya, Anda mengatakan sebagai mahasiswa membela negara mungkin dengan cara belajar garis miring kuliah yang benar, kan gitu ya. Cukup benar? Tidak. Kuliah yang produktif. Cukup produktif? Tidak. Kuliah yang berprestasi, kan gitu ya. Dan selanjutnya mungkin itu bela negara versi Anda. Bagi saya bela negara mungkin saya sudah tidak kuliah lagi, kan gitu ya. Saya tidak belajar lagi formal, maksudnya tidak belajar. Nah, tetapi bela negara versi saya dengan mengajar yang baik, ya, jadi dosen yang profesional, kan gitu ya. Jadi ya pengelola lab school yang militan, kan gitu ya. Nah, atau di keluarga saya sebagai kepala keluarga yang mati-matian membela keluarga dengan sungguh-sungguh, kan gitu ya. Itulah bela negara menurut saya saat ini.
Di antaranya begitu. Sebagai ketua lingkungan ya membangun lingkungan dengan sebaik mungkin. Baldatun, thayyibatun, walaupun gopur, kan gitu ya. Nah, jangan dulu negara lah. Karena mencintai keluarga, mencintai lingkungan, mencintai UPI ini, mencintai Lem School, bagi saya itu adalah bentuk bela negara. Kan gitu ya. Nah, hubul waton minal iman. Mencintai negara itu adalah mencintai apa namanya, membela negara itu adalah bagian daripada iman. Mencintai negara juga bagian daripada iman. Ya, saya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Saya tahu di mana dan bagaimana harus menjadi warga negara yang baik. Kan gitu ya. Bagaimana untuk mencintai negara ini dengan baik. Nah, dari dulu di buku kembangkan begitu. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidup mati kan, sholat itu lillah, karena Allah, kan gitu ya, demi ibadah. Begitu. Jadi mencintai negara pun ibadah. Nah, jadi kata kuncinya adalah bagaimana bela negara itu ya sesuai profesi, sesuai situasi, posisi, kondisi, kan gitu ya. Nah, tapi ingat harus sampai kepada hubul waton minal iman. Mencintai negara itu sebagian daripada iman. Bukan hanya konteks nasionalisme, patriotisme saja. Kan gitu ya. Nah, itu lahiriahnya. Tapi batiniahnya harus transendental ke Allah, bahwa mencintai itu bagian daripada iman. Ya kan? Nah, itu. Nah, yang kedua, ya bekerja, berprofesi, berkarya, berdedikasi semaksimal mungkin. Jadi nggak ada kata 50%. Ya kalau Anda kuliah ya harus di angka 100, tugasnya kerjakan, kehadirannya 100%, kan gitu ya. UAS-nya diikuti, UTS-nya diikuti, dan di angka 100. Ya lebih dari 100 ya luar biasa. Nah, jadi tidak ada angka 50, maksimum. Jadi ketua lingkungan maksimum, jadi kepala keluarga maksimum, Anda jadi mahasiswa maksimum. Nilai harus yang terbaik. Ya, kehadiran harus 100%. Dan dia aktif di organisasi harus banyak, teman harus banyak. Itulah bela negara. Nah, gitu ya. Nah, prestasi itu dampak. Anda punya pengetahuan yang lebih, punya teman yang banyak, itu dampak. Ya kan? Punya peluang, kesempatan, itu dampak. Gitu, bukan tujuan. Nah, ya. Oleh sebab itu, jangan dulu berorientasi hasil, orientasi proses maksimumkan. Kan hasil urusan Allah. Nah, secara manusiawi wajar kita punya harapan. Anda kuliah pasti ingin dapat gelar sarjana kan? Nah, Anda kuliah dapat ilmu, wajar. Nah, tapi ilmu, gelar dan sebagainya dampak. Kan bukan untuk mencari gelar, tapi mencari ilmu. Kan setiap ilmu yang Anda dapatkan belum tentu 100% Anda kuasai, Anda terapkan juga, kan tidak semua. Kan gitu ya. Hanya beberapa bagian saja. Nah, maka yang ketiga adalah syukuri. Syukur atas nikmat yang diberikan Allah, syukur sebagai warga negara, syukur atas ilmu yang didapatkan, syukur atas pengetahuan yang didapatkan, disyukuri apa yang diketahui, manfaatkan apa yang diketahui, diimplementasikan dengan baik, kan gitu ya. Demi kemaslahatan orang banyak, kan gitu ya. Nah, ujungnya barokah. Itu. Apalagi? Baik Bapak. Kemudian setelah mengetahui arti dari bela negara tersebut, kemudian saat ini urgensi seperti apa sih Pak dalam menghadapi bela negara ataupun tantangan dalam bela negara ini Pak? Apa tuh? Seperti apa? Mengenai urgensi bela negara begitu Pak saat ini. Seperti apa yang dihadapi Pak? Seperti apa yang dihadapi? Begitu? Betul Pak. Bagi siapa ini? Khususnya bagi mahasiswa, kemudian
dalam Bapak sendiri sebagai profesi sebagai dosen? Nah, jadi pertama saya melihat ini mahasiswa sekarang itu apa ya, dengan segala keterbatasannya, situasi kondisi pandemik dan sebagainya kan gitu ya. Pertama pergaulan juga terbatas, ya, maksudnya pergaulan langsung. Nah, karena pergaulan kayak lewat dunia maya, lewat medsos, lewat Zoom atau apa itu bukan persisnya bukan pergaulan yang utuh, yang sesungguhnya. Namanya juga dunia maya, kan gitu ya. Nah, orang bisa dibuat-buat, tidak cantik jadi bisa bikin cantik, tidak cakep bisa bikin cakep, bahasa bisa ditambah-tambahin, yang kasar dihalus-halusin dan sebagainya. Itu dunia klise menurut saya. Nah, dunia sinetron saya tidak terlalu suka. Nah, justru yang langsung kedekatannya kelihatan dan gitu ya. Walaupun itu tidak jaminan juga. Banyak orang yang dalam kehidupan nyata tapi masih berpura-pura. Nah, oleh karena itu sesuai dengan pertanyaan, bagaimana nih tantangan mahasiswa sekarang untuk sampai kepada bela negara itu besar sekali. Sekarang budaya mahasiswa hedonis, individualis, pragmatis. Nah, gitu kan? Menguntungkan ambil, tidak menguntungkan tidak diambil. Oh, masalah ya. Sementara kehidupan kita tidak selalu menguntungkan, kan gitu ya. Nah, dalam artian materialistik, kan gitu ya. Kan bagaimana urusan ilahiyahnya? Ya, tidak cukup urusan material saja. Gitu. Kehidupan itu nggak cukup material saja. Jadi sampai dengan urusan ilahiyah juga ujungnya ya harus dibangun. Ya, tidak menguntungkan, tapi ini bagi akhirat jelas menguntungkan, bermanfaat. Ya dilakukan kan. Nah, sementara maaf sekarang orientasi materialistik tinggi, mahasiswa sekarang hedonisme juga tinggi, hura-hura, kan gitu ya. Ini literasi rendah, kan gitu ya. Hubungan sosial terbatas, kan gitu ya. Toleransi juga rendah, empati juga rendah, dominan, kan gitu ya. Ya mohon maaf saya sampaikan seperti itu. Biar ya kalau tidak begitu ya bagus, kan gitu ya. Nah, bagus. Nah, oleh karena itu bagaimana yang harus dibangun? Yaitu jejaring sosial yang bagus, hubungan dipelihara, menjauhi menyakiti orang lain, dan gitu ya. Menambah teman banyak, relasi banyak, ya menjadi sosok yang disenangi, kan gitu ya, menjadi sosok yang bermanfaat, menjadi sosok yang apa namanya inspirator dan sebagainya, motivator. Jadi kebermanfaatan bagi orang lain banyak. Itu harapannya seperti itu. Nah, lalu bagaimana ini saya melihat, kan gitu ya, dengan bela negara sekarang ini. Nah, rintangan-rintangan banyak, ya. Masalah-masalah negara ini dicederai oleh pimpinan negara sendiri, kan gitu ya, anggota DPR, anggota MPR dan sebagainya. Banyak yang tidak ngobrol jauh daripada profesional, kan gitu ya, ngobrol jauh daripada konstitusional, itu mengganggu. Lalu apa yang harus kita sikapi? Berbuat saja, bekerja saja, kan gitu ya, berbakti saja kepada bangsa dan negara sesuai apa yang bisa dilakukan. Ya, barangkali mereka hilaf, barangkali mereka memang di atas tekanan atau di bawah tekanan, kan gitu ya. Atau barangkali mereka punya orientasi yang berbeda, kan gitu ya. Silakan. Tetapi kita punya tugas, kalau bengkok ya luruskan, ya. Kalau lemah ya kuatkan, ya. Kalau salah ya benarkan, gitu. Nah, kita punya kewajiban seperti itulah bela negara, ya. Silakan Anda pun punya kesempatan banyak, misalkan Anda mengejar
di organisasi, pimpinan organisasi, Ormawa, OKP, ya, organisasi ekstra dan sebagainya. Silakan dengan berkiprah di sana Anda lebih nyata, ya, apakah dalam pergerakan, apakah dalam demonstrasi. Tidak, demonstrasi tidak jelek apabila apalagi itu memang bernapaskan konstitusional, ya, sesuai prosedur, mengapa tidak, ya. Ya, dulu saya 98 menurunkan Soeharto karena memang saat itu sudah keluar daripada rel, keluar daripada konstitusi, ya. Saya ke Jakarta, ke gedung MPR, saya demo, kan gitu ya. Nah, tanggal 19 pulang, tanggal 20 saya pulang ke sini, besoknya tanggal 21 pagi-pagi Soeharto menyerahkan tongkat kekuasaan. Nah, jadi saya berperan di situ. Kenapa? 32 tahun menjabat. Jangan diulangi dong. Ya, jangan diulangi dong. Lalu orde lama ditumbangkan oleh orde baru karena memang pengangkatan presiden seumur hidup. Salah satunya. Orde baru ditumbangkan oleh orde reformasi kenapa 32 tahun menjabat. Kan gitu ya. Terlalu lama juga. Nah, ya kalau komitmen dong, terlepas dari corona, covid dan sebagainya, konsisten saja. Kan orang itu apa yang diucapkan dengan yang diperbuat tidak terlalu jauh, itu aja. Kalau konstitusi sudah diemplek-emplek, sudah dibuat apa namanya adonan, ini nggak akan benar. Junjung tinggi konstitusi, kan gitu ya. Bukan ini yang merubah konstitusi, dia juga yang menggoyangkan konstitusi itu sendiri. Ya, nah begitu. Menurut saya ini sudah saatnya. Yuk bangun komitmen seperti ini. Itu pun bagian daripada bela negara. Amar ma'ruf nahi munkar, kan gitu ya. Amar ma'ruf mengajak kebaikan mudah, tapi mencegah kemungkaran itu tidak mudah. Nah, mungkin ala Anda mahasiswa nahi munkarnya dengan demo, nahi munkarnya dengan perang di medsos melawan apa itu oligarki, kan gitu ya, dan seterusnya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi apa namanya, ini fenomena sekarang kita dituntut untuk bisa survive, bertahan. Lebih dari itu bisa membangun intelektual, membangun kesempatan, membangun usaha, membangun relasi, membangun karir dan sebagainya. Nah, di dedikasi itu membangun, ya, versi saya dalam konteks bela negara. Nah, jadi ya tadi secara teknis kita dimanapun, ya kotor bersihkan, bengkok luruskan, lemah kuatkan, apapun itu. Bukan yang dibersihkan bukan hanya sampah saja, ya kan? Kotor bersihkan. Kan dia bengkok nggak benar, luruskan. Pingin 3 periode, luruskan. Ini masalah. Nah, kan gitu kira-kira, ya. Begitu menurut saya. Dan itu bela negara. Dasarnya apa? Konstitusi. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebelum orang lain cerdas, yuk kita dulu cerdaskan diri sendiri. Kan gitu ya. Sambil mencerdaskan orang lain. Oke. Nah. Baik, Bapak. Setelah mengetahui pengertian dari bela negara, kemudian urgensi ataupun tantangan yang dihadapi dalam bela negara, yang terakhir mungkin Pak, bagaimana cara meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme, serta hal-hal yang lain berhubungan dengan bela negara, Pak? Cara apa? Cara meningkatkan, Pak. Ya, menurut saya cara meningkatkan tadi, jadi sesuai dengan situasi, kondisi, profesi, kan dia tanggung jawab yang diemban. Nah, begitu. Jadi saya tidak bisa disamakan dengan Anda, gitu, ya kan? Nah, bela negara pelajar ya sesuai dengan kapasitas, tugas pokok dan fungsi sebagai pelajar. Kalau saya sebagai dosen ya meningkatkan kapasitas saya sebagai dosen, kan dia sesuai dengan ruang lingkupnya, tugas pokok dan fungsi. Ketika itu profesi, ya, di profesi, ya di lingkungan, di keluarga, di masyarakat, kan di keluarga itu bela negara juga implementasinya. Apapun
yang terjadi ya keluarga saya harus dibela, sakit ya sembuhkan, kan gitu ya. Nah, lemah ya kuatkan, kan gitu ya. Tidak paham berilah pemahaman, kan begitu. Nah, pun demikian apalagi di perkantoran, ya tugas pokok saya sebagai dosen ke mahasiswa. Mahasiswa tidak tahu dikasih tahu, kan dia. Mahasiswa butuh ilmu ya kasih ilmu. Mahasiswa butuh pengetahuan kasih pengetahuan, kan gitu ya. Tidak tahu cari, kan gitu ya. Jadi dengan meningkatkan peran, caranya meningkatkan peran, meningkatkan dedikasi, meningkatkan disiplin, meningkatkan tanggung jawab, ya, mengimplementasikan tanggung jawab. Lalu meningkatkan hasil produksi, kan itu ya, produktivitasnya dihasilkan. Dosen harus menghasilkan jurnal, ya jurnalnya tambah dong, kan gitu ya. Dosen harus menghasilkan karya ilmiah, buku dan sebagainya, yang menulis dong, kan gitu ya. Mungkin bagi mahasiswa belum sampai ke sana. Ya, mungkin Anda karyanya apa? Silahkan. Mau karya dalam bidang olahraga, karya dalam bidang seni, karya dalam bidang ilmu, karya dalam bidang pengetahuan, silahkan. Ya, silahkan. Jadi bagaimana implementasinya justru dituntut agar kita memaksimumkan fungsi dan peran. Dimanapun, keluarga, masyarakat, sekolah, kan ini ya, lingkup manapun, dengan berbagai bidang apapun sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan sebagainya, ya kan? Seperti itu menurut saya, ya. Ya ujungnya ya berprestasi, tapi ya sudah, bila pun prestasi tidak didapatkan secara monumental, ya mungkin prestasi dalam artian disiplin pun dari tidak disiplin itu prestasi. Tidak punya perencanaan, punya perencanaan itu pun prestasi. Kan gitu ya? Oke. Silakan, kira-kira begitu ya persepsi saya. Baik Bapak, terima kasih. Barangkali ada closing statement mungkin Pak untuk menegaskan kembali mengenai konsep bela negara ini Pak. Bagi saya, lakukanlah yang terbaik bagi negara ini. Negara ini butuh orang yang loyal, butuh orang yang dedikasi, butuh orang yang punya kemauan keras, butuh orang yang disiplin. Orang cerdas banyak, orang pintar banyak, ya. Tapi banyak juga orang yang pintar tidak memanfaatkan kepintaran. Orang cerdas malas akan kalah dengan orang bodoh rajin. Rumus saya seperti itu. Nah, sebenarnya tidak ada orang bodoh, kan nggak ada orang bodoh. Tapi saya supaya memudahkan saja, karena lawan cerdas itu bodoh, begitu kira-kira. Maka saya perhalus, orang cerdas malas akan kalah dengan orang bodoh rajin. Artinya kalau kita merasa berkekurangan, sebut saja merasa bodoh, ya harus meningkatkan diri kita agar menjauhi dari keterbelakangan, kan gitu ya, menjauhi dari kekurangan, menjauhi dari kefakiran. Yuk berubah, kan gitu ya, berubah untuk menjadi yang lebih baik, kan gitu ya. Nah, negara itu butuh itu. Maka bangunlah diri kita, bangunlah keluarga kita, bangunlah masyarakat kita, dan ujungnya bangunlah bangsa kita, ya, dengan niatan satu, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Mardotil, tidak binafsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, ya, mulai dari saat ini. Bismillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatan untuk dapat mewawancarai, sebuah kehormatan bagi saya. Semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi rekan-rekan yang melihat rekaman ini mungkin Pak. Baik, demikianlah wawancara saya dengan salah satu tokoh berpengaruh di lingkungan Universitas Indonesia, yakni Bapak Dr. Prayoga Bestari MSI. Semoga usaha kita berguna sepanjang masa dan kita dapat menjadi penerus bangsa yang berhasil memajukan bangsa ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama, terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Teh Agnia Nur Latifah selaku narasumber wawancara pada kesempatan kali ini. Juga yang saya cintai serta banggakan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mukhlisin dengan NIM 2108692 dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Angkatan 2021. Baik, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk sedikit berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswi terbaik di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya atau lebih tepatnya di kampus daerah Sumedang. Baik, saya ingin terlebih dahulu menyapa Teh Agnia terlebih dahulu. Assalamualaikum Teh Agnia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akang. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik sekali Akang. Baik Teh. Rekan-rekan sekalian ingin lebih mengenal Teteh mungkin ya. Saya persilahkan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri mungkin Teh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agnia Nur Latifah. Saya merupakan mahasiswi semester 2 Program Studi Industri Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Sumedang. Dan saat ini alhamdulillah saya diberi amanah menjadi runner up 2 Putri UPI Kampus Sumedang tahun 2021. Terima kasih. Baik Teh. Bagaimana rekan-rekan, sungguh luar biasa dari prestasi Teh Agni ini. Baru semester 2 saja sudah mendapatkan prestasi yang luar biasa, yakni sebagai runner-up Putri UPI Kampus Sumedang. Nah, dalam hal ini saya ingin sedikit berbincang-bincang mengenai bela negara. Kegiatan ini dilaksanakan merupakan penuntasan ataupun salah satu tugas dari program bela negara yang diadakan Himpunan Mahasiswa Sipik Hukum Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan mungkin ya Teh. Baik, mari kita lanjut saja ya Teh. Baik, soal yang pertama mungkin Teh. Menurut Teteh sendiri, mengenai konsep bela negara itu dari pandangan atau kacamata Teteh sebagai mahasiswa berprestasi ini seperti apa ya Teh? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, bela negara ini merupakan sikap dan juga perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap suatu negara. Terlebih kita merupakan masyarakat negara Indonesia, jadi kita mencintai negara Indonesia ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Mungkin itu, terima kasih. Baik. Kemudian selanjutnya, menurut Teteh sendiri, setelah mengetahui apa arti dari bela negara itu, menurut Teteh, apakah penting begitu bela negara untuk kita? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagi saya, bela negara ini tentunya sangatlah penting. Nah, terlebih di era sekarang ini banyaknya terjadi tindak terorisme, berkembangnya paham komunisme, liberalisme, dan juga banyak penggunaan narkotika. Nah, tentunya bela negara ini sangat penting. Bukan hanya aparat militer saja yang harus membela negara, tetapi kita sebagai mahasiswa pun harus ikut serta dalam upaya bela negara. Mungkin itu, terima kasih. Baik, Teh. Kemudian jika kita mengingat bahwa kita ini merupakan mahasiswa calon penerus bangsa di masa yang akan datang, menurut Teteh sendiri, apa sih peran dari mahasiswa ini sendiri dalam upaya bela negara ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
peran mahasiswa ini sendiri dalam upaya bela negara ini bukan hanya diwujudkan dalam bentuk perang, tetapi sebagai mahasiswa kita bisa melakukan beberapa cara dalam upaya bela negara ini. Salah satunya dengan cara belajar dengan rajin, tidak menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian, juga hidup dengan cara bertoleransi, juga melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini. Yang terlebih kita harus menggunakan produk-produk dari Indonesia dan harus mengharumkan nama universitas dan juga nama negara Indonesia ini sendiri. Kita sebagai mahasiswa ini juga tidak boleh acuh terhadap perkembangan pemerintahan yang ada di negara kita tercinta ini. Kesalahan-kesalahan atas kebijakan yang dilakukan oleh penguasa harus dikritik oleh mahasiswa. Nah, mahasiswa juga harus menjadi generasi yang cerdas dan tidak diam begitu saja ketika masyarakat sedang bergemi. Nah, sebagai mahasiswa ini mungkin itu salah satu bentuk upaya dalam bela negara. Seperti itu, terima kasih. Baik, Teh. Kemudian selanjutnya, seperti yang kita tahu bersama bahwa Teteh merupakan salah satu mahasiswi berprestasi. Nah, apakah dengan menjadi mahasiswa berprestasi ini termasuk dari implementasi dalam upaya bela negara? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menjadi seorang mahasiswa berprestasi, terlebih saya merupakan seorang duta kampus dari bagian putra-putri UPI Kampus Medang ini, menjadi role model dalam kampus, yaitu menjadi teladan bagi mahasiswa lainnya. Nah, ini tentunya menjadi implementasi dalam upaya bela negara itu sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu contohnya yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa berprestasi adalah dengan memberikan atau mengedukasi mahasiswa lainnya untuk tidak mempercayai berita hoax dan juga belajar harus dengan giat, juga mengharumkan nama prodi dan juga nama universitas sendiri. Mungkin itu, terima kasih. Baik, Teh. Untuk selanjutnya, menurut Teteh, bagaimana sih cara meningkatkan rasa nasionalisme serta patriotisme ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu cara untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme dalam era sekarang ini, terlebih mahasiswa, adalah generasi muda yang mungkin sudah mengetahui budaya-budaya negara dari luar. Nah, salah satunya dengan cara lebih mencintai produk dalam negeri, menggunakan produk-produk asli Indonesia, juga menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya, dan juga terlebih harus lebih selektif terhadap budaya asing yang masuk ke negara Indonesia. Dan mungkin itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme kita terhadap negara Indonesia ini. Terima kasih. Baik, Teh. Terima kasih. Sungguh luar biasa jawaban-jawaban dari Teh Agni ini. Jadi sangat tidak salah dan sangat benar apabila kampus daerah Sumedang telah memilih Teh Agni sebagai salah satu mahasiswi terbaik. Baik, barangkali terakhir mungkin Teh, closing statement dari Teteh untuk rekan-rekan yang ada di rumah, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit closing statement dari saya. Sebagai generasi muda, terlebih kita merupakan generasi penerus bangsa, kita harus memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa agar tidak luntur. Dengan begitu, masyarakat dapat bertindak bijaksana dalam menentukan sikap agar jati diri serta kepribadian bangsa tidak luntur karena adanya budaya asing. Lebih kita harus terus membela negara dan mencintai negara Indonesia ini dalam upaya bentuk bela negara untuk mempertahankan negara Indonesia ini. Mungkin itu aja sih closing statement dari saya. Terima kasih. Baik, Teh. Barangkali demikian wawancara kali ini dan juga bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Teh Agni Nur Latifah atas waktu serta kesempatannya. Sebuah kehormatan bagi saya dapat berdialog secara langsung dengan salah satu mahasiswi terbaik di lingkungan Universitas Indonesia. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan.
Semoga usaha kita berguna sepanjang masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kang Aldi selaku narasumber pada wawancara kali ini dan juga rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muklisin dengan NIM 2108692 dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Angkatan 2021. Baik, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menuntaskan salah satu tugas program bela negara yang diadakan oleh Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, yakni mewawancarai ketua himpunan yang ada di ruang lingkup UPI. Dan pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk berdialog secara langsung dengan ketua himpunan mahasiswa teknik logistik, yakni Kang Aldi. Assalamualaikum Kang Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya perkenalkan kembali diri saya. Silahkan Kang. Saya Aldi Juliadi, merupakan mahasiswa teknik logistik, di mana saat ini saya diamanahi untuk menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Logistik periode 2021-2022. Seperti itu. Ya, mungkin bisa dilanjut kembali ke Kang Muklis. Baik Kang. Baik, mungkin ke langsung pertanyaan saja mungkin ya Kang. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme serta alur kaderisasi yang ada di himpunan Akang. Nah, mengenai hal itu, bagaimana sih Kang mekanisme serta alur kaderisasi yang ada di himpunan mahasiswa teknik logistik ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin supaya lebih afdol, saya perkenalkan dulu mungkin ya apa itu himpunan mahasiswa teknik logistik. Jadi sebetulnya himpunan kami ini baru berdiri tahun 2021, tepatnya pada bulan Agustus, di mana jadi kami ini merupakan angkatan pertama gitu di jurusan teknik logistik dan juga himpunan mahasiswa teknik logistik. Nah, terkait alur kaderisasi mahasiswa baru di himpunan mahasiswa teknik logistik, jadi di sini itu kami menerapkan mungkin 3 tahap ya, yaitu masa pra-pengkaderan, kemudian masa pengkaderan, dan juga masa pengembangan potensi kader, seperti itu. Di mana di masa pengkaderan itu ada 3 tahap, yaitu ada PMB, di mana itu tuh singkatan yang artinya penerimaan mahasiswa baru, kemudian ada OK, orientasi kampus, dan yang terakhir itu MABIM, masa bimbingan. Nah, kemudian pada tahap pengkaderan, di sana masuk ke tahap LDKM, atau yang bisa kita tahu latihan dasar kepemimpinan, seperti itu ya. Nah, setelah itu baru mahasiswa yang telah lolos LDKM selanjutnya memasuki tahap PAM, atau penerimaan anggota mahajana, seperti itu. Jadi anggota mahajana itu anggota himpunan mahasiswa teknik logistik yang telah lulus masa pengkaderan, seperti itu. Mungkin sebentar, apakah muatan-muatan di PMB atau OK dan MABIM itu perlu dijelaskan di pertanyaan kali ini atau gimana Kang? Untuk lebih memperjelas, saya persilahkan Kang. Nah, mungkin tujuan-tujuannya aja ya, dari PMB itu apa, kemudian OK apa. Ya. Nah, di sini PMB itu biasanya kegiatannya itu seperti pengenalan himpunan, kemudian struktur himpunan. Itu tuh diawali dari pendataan mahasiswa baru. Nah, selanjutnya memperkenalkan jargon, kemudian nilai-nilai etika, moral, dan juga religi yang perlu mahasiswa tanamkan, seperti itu. Itu kan fondasi lah ibaratnya PMB itu. Kemudian di tahap OK, nah di tahap OK ini atau orientasi kampus, di mana di sini itu mahasiswa mulai diberikan pengarahan gitu, bagaimana sih mahasiswa itu, kemudian jati diri mahasiswa itu seperti apa. Nah, di sini tuh mulai ditumbuhkan minat mahasiswa terhadap organisasi, di mana materi-materinya itu yaitu pengenalan jati diri, peran, dan juga fungsi mahasiswa,
serta pengenalan kelembagaan yang berada di Universitas Pendidikan Indonesia, mungkin secara khususnya ke Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, dan juga program studi teknik logistik, seperti itu, Kang. Nah, untuk Mabim, nah ini Mabim itu tahap terakhir di masa prapenkadaran. Nah, di sini itu materinya itu yaitu mengenalkan sejarah himpunan, kemudian ada dasar-dasar organisasi. Mohon maaf, barusan ada gangguan. Nah, kemudian ada juga motivasi dan juga strategi belajar. Bentuknya itu bisa terkait prestasi ataupun juga pengenalan terkait kemampuan bakat, mungkin ya bisa dibilang bakat-bakat dari mahasiswa itu supaya dikembangkan seperti itu. Nah, itu di masa bimbingan. Selanjutnya masa pengkaderan. Nah, di sini LDKM sudah kita tahu, mungkin LDKM itu latihan dasar kepemimpinan. Ya tentu tujuannya itu sendiri yaitu untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan di dalam di dalam diri mahasiswa baru, seperti itu. Kemudian, nah mungkin kalau teknisnya di LDKM itu biasanya ada dua, yaitu ada teknis sidang dan juga ada bentuknya itu seperti simulasi orasi atau demo lah, bisa kita bilang demo, seperti itu, Kang. Nah, jadi nanti mahasiswa itu dilakukan simulasi untuk demo ataupun sidang terkait suatu isu lah, seperti itu. Cuman kalau untuk himpunan kami sendiri belum melaksanakan karena emang kita mulai tahap kaderisasi itu baru kemarin di bulan Januari, karena kita emang baru berdiri ya. Dan LDKM itu rencananya di bulan depan, seperti itu. Jadi belum pernah kita cobalah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu PAM. PAM itu tadi menetapkan anggota yang sebelumnya mahasiswa baru menjadi anggota mahajana. Di kami itu disebutnya anggota mahajana. Jadi di sini itu semua mahasiswa baru yang telah lolos tahap pengkaderan telah sampailah di tahap akhir pengkaderan gitu. Di sini itu ada beberapa materi, biasanya itu ada post to post ya bentuknya. Kalau di undang-undang atau kurikulum pengkaderan yang kita buat, di mana isinya itu penanaman nilai ilmiah, edukatif, religius, kemudian kebersamaan, kemahasiswaan, kedisiplinan, dan juga kekeluargaan. Nah, untuk bentukannya itu nanti metodenya itu bisa berupa diskusi, simulasi, ataupun juga presentasi, seperti itu. Nah, terus yang tahap terakhir ada namanya pengembangan potensi kader. Di sini itu kami menyebutnya focus on action. Jadi setelah apa yang mahasiswa pelajari di masa-masa pengkaderan seperti itu ya, di sini tahap pembuktian atau tahap ajang penerapan apa yang telah mereka buat gitu. Di sini itu mereka atau mahasiswa baru disimulasikan untuk membuat sebuah program kerja, seperti itu, Bang, ataupun program kerjanya entah itu penelitian isu atau membuat sebuah kegiatan panitia atau dan lain-lain, mungkin seperti itu disesuaikan dengan kondisi, seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, Kang. Tadi telah disinggung mengenai tujuan-tujuan dari masing-masing tahap mungkin ya. Nah, mungkin ini secara keseluruhan gitu, secara garis besar, maksud dan tujuan dari pengkaderan di Hima HMTL ini apa sih, Kang? Nah, untuk tujuan pengkaderan, apabila kita lihat ke kurikulum pengkaderannya, di sini tuh ada dua. Yang pertama itu membentuk kader HMTL PTK UPI yang ilmiah, edukatif, religius, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keduanya itu yaitu regenerasi kader HMTL PTK UPI, di mana tujuannya itu supaya eksistensi HMTL PTK UPI tetap ada dan juga terbentuknya kader-kader yang bisa melanjutkan tongkat perjuangan dari para pengurus himpunan mahasiswa teknik logistik, seperti itu, Kang. Baik, Kang. Setelah mengetahui tahap serta tujuan dari pengkaderan ini, kalau boleh tahu, berapa lama dilaksanakannya pengkaderan ini, Kang?
Nah, kalau untuk tahapan berapa lamanya, berhubung kita masih belum masih percobaan lah seperti itu ya, masih trial and error. Kami itu merencanakan di dalam timeline-nya itu selama 1 semester. Jadi selama semester, mungkin seharusnya itu di semester kemarin, cuman kami baru melaksanakan semester ini, yaitu semester genap seperti itu, Bang. Baik, Kang. Kemudian selanjutnya, mengenai kriteria kader ataupun mahasiswa, seperti apa yang dapat dikatakan aktif dan juga dapat dikatakan berhasil ketika setelah lulus pengkaderan itu, Kang, dan masa pengkaderannya termasuk? Tentu di sini ada penilaian-penilaian ya yang kita buat, di mana kalau kita bisa bilang aktif atau tidaknya itu ya tentu bergantung pada penilaian tersebut, di mana penilaian-penilaian itu tuh meliputi ada 3 aspek, yaitu aspek kognitif, kemudian aspek afektif, dan juga psikomotor. Di mana ya afektif itu sifat perilaku, moral, dan juga sosial, kemudian kognitif yaitu pengetahuan organisasinya sudah baik gitu ya. Kemudian yang terakhir itu psikomotor atau juga meliputi ini tuh kepemimpinan atau manajerial dan lain-lain seperti itu, Kang. Jadi nanti ada penilaian terkait di masa tahap pengkaderan itu bagaimana si kader itu melaksanakan atau si calon kader itu melaksanakan tugas yang kita berikan seperti itu, Kang. Baik, Kang. Barangkali pertanyaan-pertanyaan telah disampaikan semua, Kang. Namun sebelum kita mengakhiri, ada closing statement mungkin dari Akang untuk kami mahasiswa, dan khususnya sebentar lagi akan ada mahasiswa baru yang Kang barangkali akan masuk ke himpunan Akang. Disilahkan, Kang. Mungkin kalau untuk kegiatan ini mungkin dari kegiatan Akang ini bisa, mohon maaf Kang, bisa disebut kegiatan apa ya kalau boleh tahu? Bela negara, Kang. Oh, kegiatan bela negara ya. Semoga aja gitu kegiatan kali ini di mana Kang Muklis dan juga mungkin ada rekannya ya Kang di sini bisa kita bisa sama-sama mendapatkan ilmu baru gitu, bisa mendapatkan pelajaran baru, terlebih lagi khususnya tadi terkait bela negara. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berdampak bagi diri kita, bagi lingkungan kita, dan juga bagi tentunya bagi negara mungkin yang telah kita tujuan akan kali ini tuh untuk bela negara seperti itu. Nah, kemudian untuk mahasiswa baru, tentu kami berharap kita semua sebagai mahasiswa bisa mengikuti tahap-tahap pengkaderan secara baik gitu, karena tentu pengkaderan ini itu ya outputnya itu pasti kami berharap baik gitu ya Kang, di mana membentuk diri kita menjadi seseorang yang bisa lebih baik daripada sebelumnya, dan tentu ini akan mempengaruhi dari awal kita masuk perkuliahan hingga kita bisa akhir perkuliahan, atau juga bisa sampai diterapkan ketika kita bermasyarakat dan juga bernegara seperti itu mungkin ya Kang. Nah, mungkin semoga apa yang telah kita lakukan selama masa kuliah dan juga apa yang telah kita pelajari selama masa kuliah bisa memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi lingkungan kita, negara kita, bangsa kita, dan juga agama kita seperti itu mungkin Kang. Cukup kalau dari saya. Baik, Kang. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kang Aldi. Secara khusus, sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat berdialog secara langsung dengan salah satu mahasiswa berprestasi, yaitu Ketua Himpunan dari Mahasiswa Logistik, Himpunan Mahasiswa Teknik Logistik. Terima kasih banyak, Kang. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun salah-salah kata dalam pengucapan dalam kegiatan kali ini. Semoga usaha kita berguna sepanjang masa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlisin dengan NIM 2108692 dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia dengan mengambil program studi Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini,
saya sedang bersama salah satu tokoh masyarakat di Desa Karya Mekar, yakni Bapak Ahmad Junaidi selaku Sekretaris Desa Karya Mekar. Mohon maaf sebelumnya Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik untuk saat ini. Baik Bapak. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk sedikit bertanya perihal bela negara mungkin ya Pak. Mungkin yang pertama yang Bapak ketahui tentang bela negara itu seperti apa ya Pak? Bela negara itu adalah seperti kecintaan kita terhadap tanah air Republik Indonesia. Yang mungkin itu salah satu pengertian dari bela negara. Baik. Dengan demikian, menurut Bapak, apakah penting bela negara itu bagi kita, khususnya masyarakat di Desa Karya Mekar ini, Pak? Untuk ini memang sangat penting, sebab untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa kecintaan terhadap tanah air. Mungkin yang ketiga, peran dari masyarakat sendiri begitu Pak, selaku Bapak Sekretaris Desa di sini, peran masyarakat dalam hal bela negara ini seperti apa ya? Untuk sementara peran masyarakat di Desa Karya Mekar dilihat dari kondisi memang sangat antusias sekali, terutama salah satunya ada kegiatan siskamling atau ronda malam, terus yang lainnya ada kegiatan gotong royong di lingkungan. Nah, terus lagi kan di sisi lain ada kegiatan opsi yang mana untuk meningkatkan kesehatan di lingkungan. Seperti halnya yang kami sampaikan bahwa Bapak ini merupakan salah satu aparatur desa, yakni sebagai sekretaris daerah, yang mana tentunya sangat erat kaitannya dengan bela negara. Dalam hal ini peran Bapak sendiri sebagai sekretaris sekretaris desa untuk dapat meningkatkan bela negara di desa ini seperti apa ya Pak? Pertama kita sebagai instansi di desa, ya tentunya kita punya peran sebagai pelayan masyarakat yang maksimal. Terus saya adakan pertemuan-pertemuan dengan Karang Taruna ataupun RT RW menyangkut masalah untuk kepentingan ataupun hal yang menyangkut bela negara. Itu yang Bapak sampaikan. Mungkin ini yang terakhir, bagaimana cara meningkatkan rasa nasionalisme serta patriotisme di kalangan masyarakat mungkin? Nah, untuk meningkatkan di kalangan masyarakat, ya kita mengadakan kunjungan-kunjungan ke pengajian ataupun ke tiap RT RW ataupun dusun untuk memberikan arahan ataupun sosialisasi mengenai pentingnya kita terhadap bela negara. Salah satunya mungkin diadakan sosialisasi ataupun pelatihan terkait materi apa yang dinamakan bela negara itu. Baik. Ya. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Baik rekan-rekan sekalian, dicukupkan sekian saja wawancara saya selaku mahasiswa UPI dari program studi pendidikan kewarganegaraan kepada tokoh masyarakat di Desa Karya Mekar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.